Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuaris Istiqomah. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 dengan materi manajemen dana bank. Dengan anggota kelompok kami Aski Asril Andrian, yang kedua Eka Nur Ramadhani, yang ketiga Salsabila Dwi Arini, yang keempat Vinda Agustina Yahya, yang kelima Wahyu Nurulita Khotimah, dan yang terakhir dengan saya sendiri Yanuaris Istiqomah. Pembahasan yang kita bahas ada 9, yaitu yang pertama pengertian manajemen dana, yang kedua manajemen sumber dana bank, yang ketiga tujuan manajemen dana, yang keempat faktor-faktor penting dalam manajemen dana, yang kelima kebijakan pengumpulan dana bank, yang keenam sumber dana bank, yang ketujuh konsep perhitungan biaya sumber dana, yang kedelapan prinsip manajemen dana bank, yang kesembilan ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aski Asril Andrian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dana. Manajemen dana adalah suatu kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Bagi bank, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito sangatlah penting. Pengelolaan sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen sumber dana bank. Selain itu, pengertian manajemen dana menurut Malayu Hasibuan 2009 adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, manajemen sumber dana bank. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Perolehan dana dari bank itu sendiri atau modal sendiri maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank itu sendiri. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham. Apabila saham yang terdapat dalam portfolio belum habis terjual sedangkan kebutuhan dana masih diperlukan, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi tujuan perusahaan adalah untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjualnya di pasar modal. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya, dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan asalkan dapat memberikan burika atau fasilitas menarik lainnya. Maka menarik dana dari sumber ini tidak akan terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen dana dan faktor-faktor penting dalam manajemen dana. Yang pertama, tujuan dari manajemen bank menurut Fitzel Rifai dan Arifin 2010 diantaranya: yang pertama, memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, menyediakan aktiva lancar dan kas yang mencukupi. Yang ketiga, menyediakan cadangan apabila kas tidak menutupi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembiayaan. Yang kelima, mengelola kegiatan bank secara hati-hati dikarenakan berkaitan dengan dana pihak ketiga dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyebutkan faktor-faktor penting dalam manajemen dana. Yang pertama, reputasi bisnis bank, kinerja keuangan, kapabilitas, integritas,
dan kredibilitas para manajemen bank. Yang kedua, tingkat bagi hasil yang kompetitif. Yang ketiga, kemampuan distribusi jasa bank. Yang keempat, kelengkapan produk dan jasa yang ditawarkan. Yang kelima, keberhasilan promosi bank. Yang keenam, pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel. Yang ketujuh, pengelolaan dana bank yang hati-hati. Dan yang terakhir, persaingan dari bank lain dari segala hal seperti harga, produk, dan pelayanan. Selanjutnya adalah kebijakan pengumpulan dana bank. Kebijakan ini ada dua macam. Yang pertama, kebijakan pengumpulan dana berasal dari sumber internal. Itu terdiri ada 4 poin. Yang pertama, penjualan saham portofolio. Yang kedua, peningkatan nilai saham. Yang ketiga, penerbitan saham baru. Dan yang keempat, reinvestasi laba. Yang selanjutnya, yang kedua, kebijakan pengumpulan dana yang berasal dari sumber eksternal. Itu terdiri dari 7 poin. Yang pertama, kebijakan eceran. Yang kedua, kebijakan distribusi. Dan yang selanjutnya, kebijakan suku bunga. Yang keempat, kebijakan waktu. Dan yang kelima, kebijakan pemberian hadiah. Yang keenam, kebijakan pencarian tabungan. Dan yang terakhir, kebijakan kombinasi. Yang selanjutnya yaitu sumber dana bank. Sumber dana bank ini ada 3 macam. Yang pertama, dana dari modal sendiri. Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yaitu pemilik bank. Dan yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat itu ada 3 macam. Yang pertama, giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Yang kedua, deposito. Deposito itu adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya, yang terakhir, dana yang berasal dari lembaga lainnya. Itu ada 4 poin. Yang pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Dan yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Dan yang terakhir, surat berharga pasar uang atau SPBU. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep perhitungan biaya sumber dana. Manajemen bank harus memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan yang berkenaan dengan mobilisasi sumber dana dengan cermat dan akurat. Adapun beberapa biaya yang harus diperhitungkan bank dalam menjalankan usahanya. Yang pertama yaitu cost of fund. Cost of fund yaitu biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang dihimpun sebelum diperhitungkan besarnya pemenuhan persyaratan giro wajib minimum. Dalam menghitung cost of fund ini, bank terlebih dahulu harus mencari biaya rata-rata tertimbang dari setiap sumber dana. Yang kedua yaitu cost of loanable fund, adalah biaya dana setelah dikurangi ketentuan giro wajib minimum. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank Umum wajib menempatkan dana dalam rekening giro wajib minimum di Bank Indonesia yang jumlahnya ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga. Poin yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen dana bank. Prinsip penggunaan dana tersebut ada 2. Yang pertama yaitu sumber dana jangka pendek yang digunakan untuk investasi jangka pendek. Dan yang kedua sumber dana jangka panjang yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Untuk menentukan besar kecilnya buku bunga pinjaman atau dapat dikatakan sebagai harga produk yang akan dibebankan kepada nasabah, terdapat beberapa komponen yang akan mempengaruhinya.
Komponen tersebut ada 4. Yang pertama yaitu total biaya dana. Total biaya dana ini merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana ini tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Yang kedua yaitu laba yang diinginkan. Untuk menentukan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank melihat kondisi pesaing dan juga kondisi nasabah. Yang ketiga yaitu cadangan resiko kredit macet, yaitu cadangan terhadap kredit yang macet atas akibat dari suatu hal baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang terakhir yaitu biaya operasi. Biaya operasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinya. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang mempengaruhi besar kecilnya buku bunga pinjaman. Yang pertama, total biaya dana atau cost of fund merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Yang kedua, laba yang diinginkan. Menentukan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank melihat kondisi pesaing dan juga kondisi nasabah, usaha kecil atau besar. Yang ketiga, cadangan resiko kredit macet merupakan cadangan terhadap kredit yang macet atas akibat dari suatu hal baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat, biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinya. Berikutnya, ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank. Yang pertama, segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat. Yang kedua, berupa ajakan atau promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. Yang ketiga, sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu kunci dari keberhasilan manajemen dana bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sebagai peranannya sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik. Lembaga perbankan berusaha meningkatkan sistem manajemen sarana prasarana, meningkatkan efisiensi, mengembangkan jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan, serta berusaha mempertahankan eksistensi dan pengembangan diri sesuai dengan tujuan. Semua usaha-usaha tersebut diharapkan mampu menarik perhatian nasabah, mengembangkan jaringan usaha, dan memperluas jaringan operasional agar sektor perbankan mampu memainkan peran yang lebih luas dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.